Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Untuk itu marilah kita memanfaatkan momen ini sebagai sarana untuk meningkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi yang dilarangnya. Jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama adalah marilah kita membuka pada acara tarwih yang pertama pada malam hari dengan sama-sama mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yaitu pembukaan oleh MC yang sementara berlangsung. Kemudian selanjutnya adalah sambutan yayasan dan ketua pengurus Masjid Al-Istiqamah Citralin Salides sekaligus penyampaian kegiatan Amalia Ramadan 1447 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Amalia Ramadan, yakni Bapak Dr. Engineering Insinyur Haji Muhammad Agung STMD. Selanjutnya yaitu ceramah tarwih yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Andus Hamdan Yohanes MA PhD. Kemudian dan yang akan menyampaikan ceramah pada esok subuh yakni Bapak Profesor Dr. Andus Hamdan Yohanes MA PhD dengan tema yaitu Itikad Baik. Jadi temanya dengan malam ini dan besok subuh itu sama, yaitu itikad yang baik. Dan baiklah, marilah kita mengisikan waktu yang ada dengan bersama-sama mempersilahkan kepada yang bertugas. Falyatafaddal mashkuran ma'ajura. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, bulan dilipat gandakan pahala dan dibukakan pintu rahmat serta ampunan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut hingga akhir zaman. Yang kami hormati para pembina dan penasehat segenap pembina Masjid Al-Istiqamah yang alhamdulillah saya lihat di saf terdepan hadir ada Profesor Dr. Haji Aris Munandar MPD, ada Bapak Profesor Dr. Andus Hamdan Yohanes MA PhD yang sekaligus akan membawakan ceramah tarwih. Juga ada ketua kita, Ketua Masjid Haji Supardi Sabta. Kemudian seluruh panitia pengurus Masjid Al-Istiqamah, terkhusus ibu-ibu jamiah
Masjid Al-Istiqamah yang senantiasa menjadi penggerak kegiatan masjid ini, serta seluruh jamaah Masjid Al-Istiqamah yang kami muliakan. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, panitia Amaliyah Ramadan 1447 telah menyiapkan rangkaian kegiatan untuk menghidupkan bulan suci ini dengan ibadah, kebersamaan dan kepedulian sosial. Adapun program yang insya Allah akan kami laksanakan meliputi yang pertama, buka puasa bersama sebagai sarana mempererat ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua, pembinaan keterampilan berkomunikasi di podium sebagai sarana melatih warga remaja keluarga jamaah Masjid Al-Istiqamah dengan program MC Cilik. Kemudian ketiga, salat tarawih berjamaah 11 rakaat, juga ada 21 rakaat, disertai ceramah tarawih selama bulan Ramadan. Berikutnya, jamaah muslimin muslimat ceramah subuh setiap hari sepanjang Ramadan. Berikutnya ada juga salat lail pada 10 malam terakhir sebagai ikhtiar meraih Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, penyaluran paket Ramadan serta zakat fitrah dan zakat harta bagi yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, jamaah muslimin dan muslimat yang saya hormati, program ini kami rancang agar Masjid Al-Istiqamah menjadi pusat ibadah, pusat ilmu, sekaligus pusat kepedulian sosial di lingkungan kita. Kemudian kami panitia Amaliyah Ramadan menyampaikan terima kasih yang seluas-luasnya, setulus-tulusnya kepada para donatur dan seluruh jamaah yang telah berpartisipasi menyumbang untuk terlaksananya segala kegiatan Amaliyah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Kami juga masih membuka kesempatan bagi jamaah yang ingin berpartisipasi untuk berkontribusi pada berbagai program Amaliyah Ramadan yang kami akan laksanakan bulan ini. Semoga Ramadan ini menjadi bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi menjadi momentum perubahan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, menguatkan silaturahmi, dan memperluas kepedulian kita kepada sesama muslim dan kepada seluruh insan manusia yang berada di sekitar kita. Kemudian kami panitia Amaliyah Ramadan juga menyampaikan jika ada kesalahan dan kekeliruan pada persiapan Amaliyah Ramadan, kami terlebih dahulu mengucapkan ataupun meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirnya kami memohon doa agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan penuh keberkahan. Semoga Allah menerima amal ibadah dan menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Istiqomah yang kami muliakan, sebuah penghargaan malam pertama di masjid kita ini, saya diberi kesempatan oleh Pak Ketua dan seluruh pengurus untuk berbagi pada malam pertama Ramadan ini. Meskipun saya sebenarnya berpikir-pikir, yang tahun lalu juga saya diminta pertama, saya pikir-pikir apa ini penghargaan atau sekedar mengisi. Karena di masjid-masjid lain itu kalau malam pertama itu penyampaian pengumuman saja. Saya coba tanya jemaah, kira-kira ini penghargaan atau bagaimana? Terus ada teman jemaah mengatakan, dia dibagi yang perlu ya, dibilang mengisi saja itu sebagai jemaah. Dia dibagi yang perlu. Ya, saya menerimanya, tapi saya antusias karena saya mendengar Pak Ketua Masjid dan Pak Amin berbisik tentang amplop. Bilang, mana amplopnya penceramah? Jadi ada harapan ini. Ya. Hadirin jamaah tadi yang kami muliakan, pada malam pertama ini saya ingin memanfaatkan sedikit waktu, tentu tidak panjang, untuk mengajak para jamaah merenungi satu istilah. Mungkin kita pernah mendengarnya. Istilahnya bona fide. Pernah didengar? Pernah? Baru dengar? Ya, saya juga baru dengar. Berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latin itu adalah bahasa yang dipakai oleh Kekaisaran Romawi, salah satu peradaban pencetus peradaban terbesar di dunia, Romawi. Sejak Romawi itu dia menjadi bahasa tulis, bukan bahasa tutur. Hadirin, pasti pernah kita dengar, karena dalam bahasa Indonesia sering disebut bona fide. Pernah kita dengar dong? Bilang luar biasa itu Pak Haji, dia mengelola sebuah perusahaan bona fide. Kita kenal Pak Profaris, ya, beliau sosok memimpin organisasi bona fide. Bona fide yang dimaksud di sini adalah terpercaya. Dan ternyata kalau kita membuka kamus, arti daripada bona fide itu adalah iktikat baik. Bahasa Arabnya husnul niyat. Bahasa Buddhisnya ati maneji. Iktikat baik. Bona fide atau iktikat baik sering dipertentangkan dengan sebuah istilah yang sangat umum sekarang, namanya mens rea. Pernah kita dengar? Pasti Pak. Ada itu komedian yang populerkan mens rea. Hah? Betul, Panji. Saya tidak tahu nama keduanya. Ya. Cocok itu kan. Panji. Apa artinya? Apa artinya? Belum bikin dulu ujian kalau begitu.
Cari di ChatGPT coba. Arti daripada mensrea adalah niat jahat. Sering dipakai dalam peristilaan hukum, niat jahat. Nah hadirin, itikat baik itu sebenarnya tertera dalam bacaan-bacaan kita, terutama setelah sholat. Ada itu yang sering zikir kita, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Jadi apa yang kita lahirkan dari dalam hati atau sesuatu yang kita sembunyikan dari dalam hati, pasti Allah akan menghitungnya, menghisap. Jadi itikat baik itu adalah sesuatu yang ada dalam diri. Ada yang kita simpan. Itu percampuran antara ketulusan, keikhlasan, kesediaan berbuat baik, dan melakukan sumbangan, kontribusi kebaikan bagi kehidupan. Itulah itikat baik. Pada kesempatan ini, secara singkat saya ingin menyampaikan beberapa praktek itikat baik dalam kehidupan ini. Insyaallah subuh kita lanjutkan karena bisa sebenarnya panjang pembahasannya. Bona fide. Yang pertama, orang yang mengakui kesalahannya sementara kesalahan itu sebenarnya tidak diketahui oleh orang lain. Dibilang, Pak Ketua, maafkan Kak, pernah Kak tidur di masjid dan bebekan Kak? Padahal Pak Ketua tidak paham, tidak pernah tahu. Tapi sudah aku bersihkan dan saya tidak akan mengulangi lagi. Itikat baik. Pak Direktur, Pak Haji Yuda, maafkan Kak, saya pernah menyalahgunakan data perusahaan. Tapi saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi. Itikat baik. Nah, dalam praktek mengakui kesalahan ini sebenarnya sangat berat karena sering ditolak oleh doktrin-doktrin yang beredar pada masyarakat kita, khususnya kaum laki-laki. Apa katanya? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ada juga doktrin lainnya. Kalau dituduh kok oleh pasanganmu, jangan pernah mengaku. Pokoknya jangan kau pernah mengaku. Terus bertanya, bagaimana kalau tertangkap tangan Kak? Bilang saja saya dihipnotis. Nah, khawatir yang tertawa itu bilang itu praktek saya. Jadi praktek mengakui kesalahan itu sebenarnya membutuhkan itikat baik. Itu satu. Yang kedua, praktek ekstrim sebenarnya yang sering kita lakukan untuk menunjukkan itikat baik kita adalah membantu, menolong, menderma tanpa perlu dikenal atau diketahui identitas kita. Itu itikat baik. Makanya banyak orang yang menyumbang, ya, termasuk saya lihat tadi celengan Pak Haji Salam Dewa, itu itikat baik. Waktu beliau memasukkan duit, sembunyikan itu, tidak mau. Ya, meskipun saya tahu sedikit karena itu uang besar dikasih masuk. Beda di masjid lain nggak sembunyikan, tapi ternyata uang koin masuk, tenang aja, itu ketahuan.
Nah, itulah orang membuat semacam improvisasi, menyumbang tanpa nama. Itu sebenarnya praktek itikat baik. Ada juga yang menyumbang hamba Allah, itu praktek itikat baik. Apalagi selain tanpa nama, hamba Allah atau amplop. Ada juga saya lihat praktek menyumbang dengan memasukkan di amplop, sehingga tidak perlu capek menyembunyikan karena dalam amplop. Mudah-mudahan bukan amplop kosong yang masuk. Ada juga yang menderma membungkus dengan harga diri. Contohnya membeli sesuatu dari pedagang kecil dan dia beli tanpa pernah menawar, bahkan ditambah jumlahnya. Kenapa? Kenapa dia mau beli? Padahal dia tidak membutuhkan, karena dia mau membungkus dengan harga dirinya penjual itu supaya tidak merasa diberi. Jadi himbauan saya kepada para jamaah, ibu-ibu, saatnya sekarang kita berbelanja ke pedagang-pedagang kecil ini dan bantulah mereka sambil bungkus harga diri. Pakai papa buka kan? Jadi menyumbang, menderma, berbaik, berbuat baik tanpa perlu dikenal identitas itu adalah suatu praktek yang disebut dengan itikat baik. Cuma ada pengalaman saya dari kecil, selalu saya cerita. Perbedaan itikat baik dengan niat jahat itu tipis sekali. Hampir kabur itu perbedaannya. Iya. Di kampung saya itu tiba-tiba Ramadan ada yang menyumbang, masih kecil saya masih ingat. Sangat memorable, saya ingat sekali. Orang masih menyumbang 10.000, orang menyumbang maksimal 100.000. Dan disebut namanya di kampung, di Tapua Senang. Jadi Malay orang baru disebut. Misalnya Haji Salam 100.000 rupiah, Haji Supati 100.000 rupiah, Profesor Aris 150.000 rupiah, Haji Heri pengusaha 200.000 rupiah. Tiba-tiba satu malam itu disebut tanpa nama 1 juta rupiah, ribu jamaah. Bilang, iya siapa? Si dia yang disuruh pas sumpah. Berhasil dia sukses, perantau. Dibilang, kenapa kok bilang, gue tiap hari memasukkan uang banyak 1 juta tanpa nama. Pulang orang dari jamaah masjid di jalan diributkan, sekitar uang 10 juta tapi tanpa nama. Di pasar tradisional besoknya, di pasar PKI dicerita lagi, ada jago dari rumah tanpa nama 1 juta. Di sumur umum dicerita tanpa nama 1 juta. Pas dia lewat langsung bilang, itu yang tanpa nama. Akhirnya bapak itu mulai menikmati ketampanaannya dan dia semakin bernama dengan tanpa nama. Akhirnya berubah itu, bergeser itikat baik itu. Jadi sesungguhnya itikat baik itu memang perlu diperjuangkan. Bagaimana caranya memperjuangkan nanti kita sambung. Tapi saya masih memberikan contoh. Saya juga baru beberapa hari bilang Pak Prohan dan saya undang Ki untuk memberikan penguatan motivasi budaya kerja ke lembaga, sebuah lembaga besar. Dan dia banyak membantu saya. Saya bilang, ya syukur, saya akan berbuat baik. Saya kuatkan dalam diri saya sebuah praktik itikat baik. Dan saya sudah berjanji dalam hatiku, saya tidak akan menerima apa-apa. Karena itu bagian daripada balas. Ya, balas budi saya terhadap bantuan-bantuan itu di pikiran saya. Manusiawi lah. Pas setelah saya memberikan motivasi berbagi banyak hal, tiba-tiba dia memberikan saya souvenir. Dia bilang, ini souvenir Pak Prof. Saya sudah nggak usah. Terus dia bisik,
ada juga amplop di dalamnya. Tiba-tiba saya melemah dan usah. Jadi bergeser saya. Dan saya menerima itu. Dan setelah di mobil saya cek, tiba-tiba muncul di pikiranku, hampir gak menyesal tidak menerima souvenirnya karena amplopnya tebal. Saya cerita ini bukan berarti saya tidak mau menerima amplop di sini ya. Bercanda apa? Ya. Jadi sesungguhnya menguji etikat baik itu membutuhkan perjuangan. Dan yang terakhir, nanti suruh kita bisa menyambung. Contoh praktek etikat baik itu adalah berusaha objektif meskipun kita tidak menyenangi orang itu. Bilang di Pitamaga pengurus masjid Pak Haji ini, dibilang saya pribadi sebenarnya tidak senang dengan kepribadiannya, tapi dia bisa membantu karena orangnya idealis, banyak ide untuk pengembangan, punya etikat. Bagaimana pandangan itu? Oh, saya pribadi melihatnya agak sombong, tetapi di sisi yang lain dia suka membantu. Oh, itu. Jadi kita tidak a priori, oh jangan ini, ya baik. Oh ternyata setelah dicek, oh dia tidak senang sama bapak itu. Jadi dalam interaksi kehidupan sosial kita bisa melihat bagaimana praktek etikat baik itu berkelindan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memastikan, tetapi gejalanya bisa terbaca. Dan yang terakhir, pada ceramah malam ini saya ingin menegaskan bahwa etikat baik itu meskipun diperjuangkan, tapi sangat mudah bisa dilakukan karena tidak punya ongkos. Kalaupun punya ongkos, harganya murah sekali. Ceritanya seperti ini. Seorang mahasiswa melewati seorang pengemis, dan pengemis itu mengatakan, Nanda, sumbang-sumbang gak sedikit kasihan. Terketuk hatinya ini mahasiswa, dia buka dompetnya. Ternyata di dalam dompetnya hanya berisi uang 10.000. Dan mahasiswa itu karena terketuk hatinya, dia kasih itu pengemis sambil mengatakan, Pak, kembalikan Kak ke saya 5.000. Langsung pengemis itu menengok, kembalikan Kak 5.000 karena itu di bank. Pengemis itu setelah mengambil 10.000, dia ambil kalengnya dan dia kembalikan 7.000. Lalu mahasiswa itu bertanya, kenapa 7.000 dan 5.000 ku minta? Dibilang, ku kasih kau sedekah 2.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.